مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Assalamualaikum مولاي warahmatullahi صل wabarakatuh. وسلم دائما Puji أبدا dan syukur على kepada Tuhan Yang Maha Esa حبيبك atas semua خير nikmatnya الخلق hingga pada kesempatan kali ini كلهم. saya Aulia Rahma Sapitri dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Masa Tiga Kerajaan Besar Islam. Tak lupa, selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi saya yang pertama yaitu adalah Kerajaan Turki Utsmani di Turki. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada saat itu, mereka pun melarikan diri dan mendapatkan perlindungan dari kerajaan Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, yaitu Sultan Seljuk. Atas jasa dari Ertugrul yang membantu Sultan Alauddin II dalam peperangan, Sultan Alauddin pun memberikan sebuah hadiah, yaitu sebidang tanah di Asia Kecil. Dan tanah itu pun terus mereka bina menjadi sebuah wilayah. Dan pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk. Dan Sultan Alauddin terbunuh sehingga kerajaan Seljuk mengalami perpecahan. Saat mengetahui kerajaan Seljuk mengalami perpecahan, Utsman yang saat itu menggantikan kepemimpinan Ertugrul menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh terhadap wilayahnya. Dan sejak saat itu, berdirilah Kerajaan Utsmani di Turki. Kerajaan ini pun terus memperluas wilayah kekuasaannya, hingga pada masa Sultan Bayezid pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi, ketika Kerajaan Utsmani mengarahkan ekspansinya ke Konstantinopel, tentara Mongol melakukan serangan ke Asia Kecil dan Kerajaan Utsmani mengalami kekalahan. Dan saat itu Sultan Bayezid dan putranya ditawan dan wafat saat penawanannya itu. Pada tahun 1405 Masehi, Timur Leng, raja dari Kerajaan Mongol, meninggal dunia, dan Kerajaan Mongol mengalami perpecahan. Hal ini pun dimanfaatkan oleh penguasa Turki Utsmani untuk melepaskan diri dari Kerajaan Mongol. Dan saat itu Muhammad yang berhasil mendapatkan kekuasaan, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Usaha ini pun terus dilanjutkan oleh penguasa selanjutnya, sehingga pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi, Kerajaan Utsmani mengalami puncak kejayaannya dengan berhasil menaklukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Kerajaan Utsmani meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman di Asia, serta Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika,
dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Setelah Sultan Sulaiman wafat, terjadi perebutan kekuasaan, dan Kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Meskipun mengalami kemunduran, kerajaan ini masih bertahan selama beberapa abad setelah itu. Pada masa kerajaan ini berdiri hingga ke puncak kejayaannya, kerajaan ini juga mengalami kemajuan-kemajuan di bidang-bidang lainnya, dari bidang kemiliteran, pemerintahan, budaya, dan seni arsitektur hingga pendidikan dan keagamaan. Pada bidang kemiliteran, kekuatan militer kerajaan ini diorganisasi dengan baik. Taktik dan strategi perang berlangsung tanpa halangan, sehingga pada fase pemerintahan Orkan dilakukan pembaruan dalam tubuh organisasi militer. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota. Bahkan anak-anak dari orang-orang Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Setelah itu, terbentuklah pasukan yang diberi nama pasukan Janissary atau Inggris Syariah. Kemudian, dalam urusan pemerintahan, jaringan pemerintah telah teratur dengan struktur pemerintahan yaitu Sultan sebagai pemimpin tertinggi, Sark al-Ajham yaitu Perdana Menteri, Kota Pasha atau Gubernur, dan Al-Jajajik atau Al-Alawiyah yaitu Bupati. Pada masa Sultan Sulaiman, dibentuk juga sebuah undang-undang untuk mengatur segala urusan masyarakat yang diberi nama Kanun. Selanjutnya dalam bidang budaya, kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, di antaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Pada perkembangan seni arsitektur Islam, dibangun bangunan-bangunan masjid yang indah. Contohnya seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih dan Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansari. Serta dalam bidang pendidikan, banyak didirikan madrasah-madrasah dan perpustakaan di Istanbul, Mesir, Damsyik, Halat, dan Kudus. Adapun dalam bidang keagamaan, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Dibentuk pula mufti yang berwenang memberi fatwa resmi terhadap masalah keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil di Azerbaijan. Tarekat ini bernama Safawiyah dan pendirinya bernama Safi al-Din. Safi al-Din adalah seorang sufi dan beraliran Syiah. Ia mendirikan tarekat ini setelah ia menggantikan gurunya yang wafat. Tarekat ini berbentuk gerakan keagamaan yang sangat berpengaruh di Persia, Syria, dan Anatolia. Pada masa kepemimpinan Junaid, yaitu pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi, gerakan ini menambahkan kegiatan politik pada kegiatan keagamaannya. Namun, hal itu malah mengakibatkan konflik dengan Karakoyunlu yang berkuasa di wilayah tersebut. Dalam konflik itu, Junaid kalah dan diasingkan.
Di tempat pengasingannya, ia mendapatkan perlindungan dari penguasa Diyarbakir atau Aka Koyunlu. Di sana ia tinggal di istana Ujun Hasan. Lalu ia menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik. Hingga pada tahun 1460 Masehi, Junaid mencoba merebut Sirjasya. Namun, ia kalah dan terbunuh dalam pertempurannya itu. Kemudian pada tahun 1470 Masehi, kepemimpinan gerakan Safawi diserahkan kepada Haidar, yaitu putra Junaid, secara resmi. Haidar dianggap sebagai rival dari Aka Koyunlu dalam meraih kekuasaan selanjutnya. Karena itu, Aka Koyunlu pun bekerja sama dengan pasukan Sirwan menyerang kerajaan Safawi. Dan dalam peperangan ini, Haidar pun terbunuh. Kekuasaan Safawi selanjutnya dilanjutkan oleh putra Haidar, yaitu Ali. Namun tidak lama kemudian Ali juga dibunuh oleh penguasa Aka Koyunlu saat itu. Sehingga kepemimpinan Safawi selanjutnya berada di tangan Ismail. Ia dan pasukannya yang diberi nama Kijilbas bermarkas di Gilan untuk mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya. Sehingga pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kijilbas berhasil mengalahkan Aka Koyunlu di Saur. Dan Ismail pun berhasil menyatakan kemerdekaannya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ismail berkuasa selama kurang lebih 23 tahun dan ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Perluasan wilayah sempat terhenti karena Ismail mengalami kekalahan saat melawan Turki Utsmani. Peperangan melawan Turki Utsmani terus berlanjut pada masa pemerintahan Tamim I dan Ismail II serta Muhammad Kudabanda. Sehingga pada masa pemerintahan Abbas I diadakan sebuah perjanjian dengan kerajaan Turki Utsmani dengan syarat dinasti Safawi menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan dan mereka berjanji pula tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam pada setiap khotbah Jumat, dan juga menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai jaminan. Namun setelah kekuatan militer Safawi membaik, pasukan Abbas I kembali menyerang kerajaan Turki Utsmani dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Perlu diketahui bahwa dua kerajaan Islam ini terus berperang karena perbedaan aliran agama, di mana kerajaan Safawi ini beraliran Syiah. Selanjutnya, pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gurmud menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Selain dalam perluasan wilayah kerajaan, Safawi juga mengalami banyak kemajuan di bidang-bidang lainnya, antara lain yaitu dalam bidang perekonomian. Dalam bidang perekonomian ini dimulai dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gurmud yang diubah menjadi Bandar Abbas. Sehingga kerajaan ini menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur dan yang menjadi dampak akan kemajuan perekonomian kerajaan ini.
Adapun dalam bidang pertanian, kerajaan ini mengalami kemajuan terutama hasil pertanian dari daerah sabit yang sangat subur. Kemudian kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan bisa dilihat dari sejumlah ilmuwan yang berasal dari dinasti Sapawi. Contohnya seperti Bahad al-Din al-Syroji dan Sadr al-Din al-Syroji serta Muhammad al-Bakir bin Muhammad Damad yang diantaranya mendalami ilmu filsafat, sejarah, teologi, dan ilmu umum. Ada pula kemajuan dalam pembangunan fisik yang ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Jet Cenderwood dan Istana Chihil di Sutun. Adapun unsur seni juga dapat ditemukan dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, tembikar, dan benda lainnya. Setelah menjelaskan dua kerajaan tadi, kita lanjut kepada kerajaan selanjutnya, ini kerajaan terakhir yaitu kerajaan Mughal di India. Kerajaan yang menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya ini didirikan oleh Jahiruddin Babur pada tahun 1484 sampai dengan 1530 Masehi. Babur merupakan salah satu cucu dari Timur Leng yang merupakan salah satu raja kerajaan Mongol. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia berusia 11 tahun. Dan Babur sangat berambisi dan bertekad akan menaklukkan kota Samarkand di Asia Tengah. Sehingga pada tahun 1494, ia berhasil menaklukkan kota Samarkand dengan bantuan dari Raja Sapawi Ismail I. Sejak saat itu Babur meneruskan ekspansinya ke India. Saat itu, Ibrahim Lodi yang berkuasa di India sedang mengalami krisis, sehingga ia mengalami kekalahan atas serangan dari Babur. Dan kemudian Babur menegakkan pemerintahannya di sana. Dan sejak saat itu berdirilah kerajaan Mughal di India. Pada pemerintahan Humayun, muncul pemberontakan oleh Bahadur Shah, penguasa Gujarat, yang ingin memisahkan diri dari kota Delhi. Namun pemberontakan ini dapat dipadamkan. Kemudian dalam pemerintahannya, Humayun juga banyak menghadapi tantangan. Dan pada tahun 1540 Masehi, terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanaus dan Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan. Saat itu ia melarikan diri ke Persia dan menyusun kembali kekuatan tentaranya. Setelah hampir 15 tahun berkelana, akhirnya ia dapat mengalahkan Sher Khan dan ia kembali ke India dan menduduki tahta kerajaan Mughal pada tahun 1555 Masehi. Namun setahun setelah itu ia meninggal dunia dan kepemimpinan kerajaan Mughal diserahkan kepada anaknya Akbar. Pada masa pemerintahan Akbar, ia menghadapi sisa-sisa keturunan dari Sher Khan, namun dapat dikalahkan oleh Akbar. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang terlalu memaksakan kepentingan akan aliran Syiah. Setelah menyelesaikan segala permasalahan dalam negeri, ia pun mulai menyusun rencana ekspansi.
Akbar berhasil menguasai Chundar, Godh, Chittor, Ranthambore, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgan, Narhala, Ahmadnagar, dan Asir. Kemajuan yang dicapai oleh Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya sebelum mengalami kemunduran. Selain kemajuan dari wilayah kerajaan Mughal, ada pula kemajuan dalam bidang-bidang lainnya pada masa kejayaan kerajaan ini. Kemajuan-kemajuan itu antara lain seperti: 1. Dalam bidang perekonomian, yang ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian serta penanganan pertanian dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah, sehingga para petani diwajibkan untuk dikenai pungutan besar sepertiga hasil pertaniannya. Adapun dalam bidang seni, dapat dilihat dari karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Pada masa Akbar, dibangun pula sebuah istana Fatur Sikri di Sikri dan juga masjid-masjid yang indah pada beberapa kota. Kemudian dalam bidang keagamaan, Akbar mendukung sebuah tarekat keagamaan Chistiyah. Dalam perkembangannya, ulama adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang mengabdi kepada negara. Kerajaan Mughal juga melaksanakan sistem administrasi keagamaan biro aktif Kesultanan Delhi, dan kekuasaan peradilan sepenuhnya diserahkan kepada seorang kepala qadhi. Itulah tadi presentasi dari makalah saya yang berjudul Masa Kerajaan Besar Islam. Dengan ini saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dari materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita akan sejarah Islam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل عليه